Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, kami dari kelompok 6 mata kuliah Fisika Dasar 2A TPB 24 Institut Teknologi Sumatera ingin memaparkan proyek RBL kami yang berjudul Motor Listrik Sederhana, Arus Listrik Sederhana. Adapun anggota kelompok kami ini terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Akila Bayhaki, lalu Basil Palamda, Raja Firaya, Arif Zaki Habibi, Emreno Pranata, Rizky Maulana. Kami berenam berasal dari program studi teknik sipil. Pengertian listrik DC. Listrik DC atau dapat kita sebut dengan direct current adalah arus listrik yang mengalir hanya ke satu arah saja. Ini berarti bahwa tegangan listrik dan arus listrik selalu memiliki polaritas yang sama. Arus listrik DC dapat dihasilkan dari sumber listrik seperti baterai, generator DC, atau konverter DC-DC. Nah, penemu konsep listrik DC ini sendiri yaitu adalah Bapak Thomas Alva Edison. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu motor listrik? Motor listrik adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, lalu digunakan untuk menggerakkan suatu mesin atau peralatan. Motor listrik sendiri bekerja dengan prinsip medan magnet dan arus listrik yang mengalir melalui komparan kawat yang terletak di dalam medan magnet. Nah, pada motor DC, kawat yang berada dalam medan magnet apabila dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan gaya yang arahnya tegak lurus dengan arah aliran arus listrik dan arah medan magnet. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. F yang dimana F sama dengan gaya, sama dengan B dikali I dikali L. Adapun tujuan percobaan kami pada proyek RBL ini yaitu yang pertama, memahami prinsip kerja motor listrik. Yang kedua, memahami pengaruh gaya Lorentz pada kerja motor listrik. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu baterai, magnet, tembaga, amplas, kabel jumper, peniti gunting, styrofoam, dan selotip. Rangkaian motor listrik sederhana. Nah, pada rangkaian kali ini terdapat baterai sebagai sumber arus listrik utama yang dihubungkan dengan kabel jumper ke peniti sebagai pengantar arus listrik ke kumparan, sekaligus sebagai penopang kumparan. Lalu, kumparan ini didekatkan dengan sebuah magnet yang dimana magnet berperan sebagai pemberi gaya tolak terhadap medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan. Maka, yang dihasilkan adalah kumparan dapat berputar. Langkah-langkah percobaan. Langkah pertama, buatlah sebuah kumparan menggunakan tembaga. Nah, rekan-rekan sekalian dapat melihat video yang ada di atas ini. Langkah kedua yaitu amplas setiap ujung kumparan. Nah, di langkah ketiga ini kita rangkai alat dan bahan menjadi satu. Nah, langkah terakhir yaitu kita uji rangkaian yang telah kita rangkai. Kita lihat apakah kumparan tersebut berputar dengan adanya magnet ataukah kumparan tersebut hanya diam. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri ada dua ya rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kurang besar tegangan yang digunakan, sehingga mengakibatkan kumparan sulit berputar jika tanpa adanya bantuan. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat memperbesar tegangan baterai atau sumber arus listrik yang digunakan. Yang kedua, kurang kuatnya medan magnet yang mengakibatkan kumparan tidak mau berputar. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat mengganti medan magnet yang kita gunakan dengan magnet yang lebih besar atau magnet yang memiliki daya yang lebih kuat. Prinsip kerja motor listrik didasarkan pada medan magnet dan arus listrik yang melalui kumparan kawat yang terletak di dalam medan magnet. Ketika arus listrik dialirkan melalui kumparan kawat di dalam medan magnet ini akan menarik dan mendorong kawat, sehingga rotor yang terhubung dengan kawat juga ikut berputar. So,
This is the end of our presentation. Thanks for watching. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.